Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, 4 urung parbapaan etnis Simalungun dan etnis Karo di Kesultanan Serdang. Berikut data dari buku Sejarah Etnis Simalungun yang disusun oleh dosen dari Prodi Ilmu Sejarah USU, yaitu, Dr. Budi Agustono, Dr. Suprayitno bersama Partuha Simalungun, Pendeta Juanda Haraya Purba Dasuha, Dr. Hisarmas Saragih dan kawan-kawan. Ada 4 urung atau parbapaan etnis Simalungun dan etnis Karo di wilayah Kesultanan Serdang di Sumatera Timur, sekarang Provinsi Sumatera Utara. Keempat urung tersebut adalah 1. Urung Simapang. Urung Simapang terdiri dari 1. Perbapaan Negeri Simapang 2. Perbapaan Tarean 3. Damak Jambu 4. Perbapaan Marjandi 5. Perbapaan Gunung Mariah 6. Perbapaan Gunung Panribuan 7. Perbapaan Bintang Mariah 8. Perbapaan Pamah dan 9. Perbapaan Silindak 2. Urung Kotari. Urung Kotari terdiri dari 1. Perbapaan Kotari 2. Perbapaan Siranggiting, sekarang Sarangginting 3. Perbapaan Sialtong dan 4. Perbapaan Banjaran Godang 3. Urung Sini Purba. Urung Sini Purba terdiri dari 1. Perbapaan Baperak 2. Perbapaan Batu Gingging, dan 3. Perbapaan Bamun Kinalang 4. Urung Si Enam Kuta. Urung Si Enam Kuta terdiri dari 1. Perbapaan Bagerpang, dan 2. Perbapaan Ujung Bulan. Yang menjadi wakil Sultan Serdang di wilayah etnis Simalungun daerah Kesultanan Serdang adalah orang kaya Tausa Purba Silangit yang berasal dari Silimakuta, Simalungun. Dahulu keempat urung atau parbapaan ini disebut Dusun Batak Timur, tetapi penggunaan istilah Batak di sini harus diluruskan, agar tidak terjadi salah paham dan klaim sepihak dari etnis tertentu di Sumatera Utara. Istilah Batak di sini adalah label, bukan etnisitas atau kesukuan, dan tidak ada hubungannya dengan etnis Toba dari Tapanuli yang sekarang menjadikan label Batak ini menjadi identitas etnis atau kesukuan mereka. Orang-orang dari residen Tapanuli yang umumnya terdiri dari etnis Toba, sebagian kecil etnis Angkola dan Mandailing, baru masuk ke Kesultanan Serdang sekitar tahun 1910, untuk membuka area persawahan guna kebutuhan pangan para pekerja perkebunan besar atau onderneming di Kesultanan Serdang. Data administratif masa pemerintah kolonial Belanda, keempat urung atau parbapaan etnis Simalungun dan etnis Karo ini dinamakan Dusun Batak Timur sejak C.J. Westenberg menjadi kontrolir urusan Batak di Damak Jambu daerah Bangun Purba tahun 1902. Baik perbapaan etnis Simalungun dan etnis Karo tersebut, semua masuk dalam daulat Kesultanan Serdang dan bersumpah setia kepada Kesultanan Serdang, serta mayoritas para perbapaan ini, sudah beragama Islam. Berikut data sejarah Kesultanan Serdang yang saya ambil dari blog Tembakau Deli yang berjudul Sultan Van Serdang, yang sudah saya persingkat agar teman-teman paham inti dan garis besar Kesultanan Serdang. Silahkan teman-teman berkunjung ke tembakaudeli.blogspot.com. Awal sejarah Kesultanan Serdang tidak lepas dari sejarah Kesultanan Deli. Diawali dengan Kerajaan Haru atau Aru hingga Gocak Pahlawan menaklukkan Haru. Berikut keturunannya hingga mangkatnya Tuanku Panglima Paderap sampai pada saat pemilihan penerus Kesultanan Deli, hingga akhirnya Tuanku Umar Johan terusir dari Istana Deli waktu itu. Pada tahun 1723, atas perlakuan yang dilakukan oleh Tuanku Pasutan selaku Sultan Deli terhadap adiknya Tuanku Umar Johan, maka dua orang besar di Deli, yaitu 1. Raja Urung Sunggal Marga Surbakti, dan 2. Raja Urung Senembah Marga Barus. Bersama seorang Raja Urung Batak Timur Marga Saragih yang menghuni wilayah Serdang bagian hulu di Tanjung Morawa, dan seorang pembesar dari Aceh, Ule Balang Lumu atau Kejeruan Lumu, kemudian merajakan Tuanku Umar Johan selaku Raja Serdang yang pertama. Sejak 1900, hubungan kekerabatan etnis Simalungun di Kesultanan Serdang semakin erat setelah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Sultan Serdang kelima menikah dengan Encik Kurnia Borupurba, karena saat itu Sultan tidak mendapatkan keturunan dari Tengku Darwisah, istri pertama Sultan Sulaiman. Dari Encik Kurnia Purba, lahir Tengku Putra Mahkota Raji Anwar dan Tengku Putri Nasri. Tak berapa lama berselang, Sultan Sulaiman menikah lagi dengan Encik Raya Borupurba dan melahirkan Tengku Sarial Sinar dan Tengku Fatimah Sahriah. Kemudian dari istri keempat Tuanku Hajah Sahara binti almarhum Tuanku Ainan Rahmat Shah melahirkan Tengku Abu Nawar, Tuanku Lukman Sinar, Tengku Abu Kasim dan Tengku Zainabah.
Kesultanan Serdang pun akhirnya memudar sejak terjadinya revolusi sosial tahun 1946, yang didalangi oleh para elit komunis di Sumatera Timur untuk menguasai perkebunan dan pemerintahan baik secara legislatif dan eksekutif di Sumatera Timur yang kini menjadi Provinsi Sumatera Utara. Tuduhan kelompok ini mengatakan para bangsawan Sumatera Timur anti kemerdekaan. Walau perundingan masih dilakukan oleh Gubernur Sumatera pertama, Muhammad Hasan dengan para bangsawan Sumatera Timur, yaitu para Sultan Melayu, para Raja-Raja Simalungun dan para Sibayak Karo, yang menghasilkan itikat baik dan keputusan bersama untuk mendukung Republik Indonesia. Tetapi walaupun para bangsawan Sumatera Timur yang sudah dikumpulkan oleh Gubernur Sumatera, Muhammad Hasan, tetap terjadi pembunuhan para bangsawan Sumatera Timur disertai dengan penjarahan dan pemerkosaan yang menimbulkan luka dan trauma mendalam para keturunan bangsawan Sumatera Timur. Sekian sejarah singkat 4 urum parbapaan etnis Simalungun dan etnis Karo di Kesultanan Serdang. Semoga bermanfaat.